Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kali ini aku mau unboxing tanaman nih. Tanaman-tanaman ini aku adopsi tak berbayar dari ibu mertua aku. Aku bungkus mereka dengan kantong plastik rapat dan rapi sehingga mereka aman dalam perjalanan jauh. Yuk kita simak repottingnya. Untuk membuat media tanam, kamu memerlukan pupuk kandang, sekam bakar, dan yang paling penting adalah tanah yang subur. Di sini aku pakai tanah Lembang. Untuk kamu yang belum tahu, tanah Lembang ini bisa dibeli seharga Rp5.000 sampai Rp10.000. Sedangkan pupuk kandang dan sekam bakarnya harganya mulai dari Rp5.000 sampai Rp15.000 per kantongnya. In case kamu ingin bercocok tanam juga tapi belum punya media tanam, bisa nggak sih pakai tanah yang ada di teras rumah? Atau misalnya pakai tanah yang ada di ladang atau di sawah yang ada di sekitar rumah juga? Bisa nggak sih? Bisa-bisa aja kok. Cuma kamu perlu untuk memastikan bahwa tanahnya bersih dari sampah, dari benda-benda asing lainnya sebelum tanahnya siap untuk ditanami. Sebetulnya ada rumus perbandingan untuk mencampur semua media tanam ini. Perbandingannya yaitu 2:1:1. Jadi tanahnya 2, sekam bakarnya 1, dan pupuk kandangnya 1. Tapi saya ambil praktisnya aja nih. Jadi dari 1 karung tanah saya campur dengan 1 kantong sekam bakar dan juga 1 kantong pupuk kandang. Semuanya dicampur, diaduk rata menjadi 1. Kalau untuk aku pribadi sih pencampuran ini sangat praktis, bisa dipakai berulang-ulang, jadi tidak harus mendadak mencampur semua bahan-bahan ketika mau memindahkan tanaman ke pot. Ini kalau campuran media tanam ini masih ada sisa nantinya, nanti akan aku simpan di dalam karung. Ketika aku mau bercocok tanam lagi suatu hari nanti misalnya, aku tinggal pakai tanah yang sudah ada di dalam karung. Dia sudah berupa media tanam yang siap ditanami, siap dimasukkan ke dalam pot. Saat berkebun, ada baiknya kamu menggunakan sarung tangan berkebun untuk menghindari kotoran masuk ke dalam kuku dan juga menghindari tangan menjadi kasar. Lalu sekop yang digunakan sebaiknya sekop yang khusus juga untuk berkebun, bukan sekop semen. Selanjutnya ini ada tanaman apa? Ada yang menyebutnya dengan damkane, ada juga yang menyebut happy plant. Nama biologi dari tanaman ini adalah Dieffenbachia camilla. Keluarin aja dulu semua tanaman dari polybagnya, lalu simpan di tempat yang terlindung dari sinar matahari. Sudah siap potting? Aku pakai pot dengan ukuran 25 cm. Nama tanaman ini adalah Green Shield Alocasia. Kita biasa sebut dengan Alocasia tengkorak. Nama biologinya adalah Alocasia clipeolata. Walaupun sudah sebesar ini, tapi ini anakan loh, bukan induk tanaman. Jadi induk tanamannya lebih besar dan lebih lebat dari ini. Jadi ibu aku tuh menyimpan tanaman ini di tempat yang lembab dan lingkungan sekitarnya itu terlindung dari cahaya matahari langsung. Beberapa tanaman memang sifatnya nggak mau kepanasan banget ya. Guys, coba perhatikan bentuk tulang daun yang mengagumkan dari Alocasia clipeolata ini. Waktu terbaik untuk kamu berkebun adalah di sore hari, saat matahari sudah tidak terik lagi. Jadi saya pernah tuh mindahin tanaman sekitar jam 10 sampai jam 11. Itu sudah panas banget mataharinya, sudah menjelang siang. Dan gak lama setelah pindah pot, tanamannya malah jadi layu. Untuk menghindari resiko kerusakan tanaman, maka jangan berkebun di siang hari, sore hari saja, sehingga akar punya waktu semalaman untuk bisa beradaptasi. Kalau sudah selesai, tanahnya ditap-tap dan ditekan sampai dia padat, lalu simpan di tempat yang teduh. Lanjut ke pot berikutnya, aku mau memindahkan happy plant ini. Kelihatannya sudah ada sejumlah daun yang bolong-bolong, warnanya juga menguning. Nah, yang seperti itu baiknya dipotong saja supaya dia tidak
menyerap semua nutrisi dari akar. Guys, tahu nggak sih, tanaman yang sudah sebesar ini biasanya kalau di toko tanaman harganya sudah tinggi ya, kisaran 50.000 sampai 100.000 bahkan lebih. Bisa dilihat dari umbi tanamannya yang besar, itu yang di bagian akarnya, lalu bonggol atau batangnya pun sudah besar. Kalau tanaman yang kecil-kecil atau kita sebut dengan bibit, nah itu murah, kisaran 10.000 sampai 25.000 saja. Itu pun harus dilihat lagi daun-daunnya bagus atau enggak. Dari umbinya atau dari bagian akarnya ini bisa muncul tanaman baru yang disebut dengan anakan. Anakan ini sebaiknya dipisah, jadi dia akan menciptakan tanaman baru. Tapi kebetulan saat ini saya belum punya potnya, jadi nyatu dulu deh sama induknya. Kalau sudah ada potnya nanti kita repotting lagi. Oke, tanahnya sudah penuh di dalam pot, tinggal ditekan-tekan supaya tanahnya jadi padat. Adopsi tanaman ini lagi trending loh di kalangan para penyuka tanaman hias. Salah satunya ya kayak aku ini, aku adopsi yang tidak berbayar karena langsung dari ibu mertua. Tetangga sekitar rumah pun ternyata memiliki potensi besar untuk terciptanya pertukaran tanaman. Nanti aku akan share juga sama kalian tanaman mana aja yang berhasil aku dapatkan lewat adopsi tidak berbayar alias tukeran tanaman. Masih ada satu tanaman lagi yang akan kita repotting, tapi aku mau masukin dulu sisa tanah ke dalam karung biar nggak terlalu bercecer. Oh ya, awas tuh tanamannya jangan kena matahari dulu, takutnya dia nggak kuat atau layu. Sisa tanaman masih banyak, bisa kita pakai untuk repotting berikutnya. Dan ini kurang lebih ada 2 karung ya, 2 karung kecil-kecil sih. Sebelum lanjut watering, masih ada satu tanaman lagi nih yang nunggu untuk repotting. Yang satu ini jenisnya caladium. Jenis caladium apakah ini? Nanti aku akan review di video berikutnya. Aku mau kasih lihat sama kamu sejumlah tanaman caladium yang lagi hits di kalangan para pecinta tanaman hias. Beberapa dari kalian mungkin tidak asing dengan tanaman ini. Ya betul, tanaman ini tumbuh liar, terkadang tumbuh liar, bahkan bisa juga tumbuh di pinggir solokan. Tergolong tanaman yang tidak sulit untuk dirawat, nggak rewel juga, dan yang paling penting adalah motif-motif daunnya bagus-bagus. Apapun jenis tanamannya, yang liar ataupun yang memang khusus dipelihara, kalau dirawat dengan baik, pasti hasilnya pun jadi bagus. Caladium yang satu ini aku punya sudah lama, tapi dia sempat mati atau dia mengalami masa dorman, di mana tanamannya tidak tumbuh, tidak menghasilkan daun, tapi umbinya masih tetap hidup dan dia berusaha untuk kembali memunculkan tunas, sehingga muncullah daun baru. Ini daun barunya. Sedikit nggak percaya kalau tanaman ini masih hidup, aku malah nggak inget pernah punya tanaman ini karena dia mengalami mati yang cukup lama. Now that the plant is alive, jadi ini waktunya untuk dirawat lagi. Aku cuma mau ngingetin kamu lagi nih, kalau kamu belum subscribe di channel aku, klik lonceng di bawah ya. Subscribe sekarang juga. Dengan bercocok tanam di rumah, kita ikut berpartisipasi dalam penghijauan bumi. Makin bagus lagi kalau bercocok tanamnya yang bisa dipakai masak sehari-hari, kayak tomat, cabai, sayur-sayuran. Wah, itu lebih bagus tuh. Alright, it's watering time. Sudah waktunya tanaman-tanaman yang sudah kita repotting tadi disiram. Kalau airnya sudah keluar dari lubang drainase pot di bawah, maka itu tandanya airnya sudah cukup. Kalau di hari yang sama tanahnya ternyata masih basah, maka jangan dilakukan penyiraman lagi ya, besok lagi aja. Thank you for watching my video. Hopefully this is beneficial for you. Makasih ya udah nonton video aku, semoga info yang aku sampaikan bermanfaat. Stay clean, stay healthy, keep social distancing.
I will see you again at the next video. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.